Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kurang semangat nih. Kasih diulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Sebelum kita acara ini, saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Kasilvi Istifara, yang insya Allah hari ini akan menjadi moderator ya di kegiatan sharing alumni, yaitu paket A dan paket B, teman-teman semua. Masya Allah. Baik, nah di sini kita memiliki narasumber hebat kita, yaitu yang pertama ada Ibunda dari Kak Danis Ukasya, yaitu Bunda Susi Mariani, dan ada Kak Danis Ukasya alumni paket A yang keterima ya di Sekolah Formal Negeri, yaitu di SMPN 189 Jakarta. Lalu narasumber kita yang kedua yaitu ada Kak Samra Maulia, yaitu beliau merupakan alumni PKBM paket B yang keterima di Sekolah Formal Negeri di SMKN 6 Yogyakarta. Lalu narasumber kita yang ketiga yaitu ada Kak Fadli Afwan Amsyid. Beliau merupakan alumni paket A dari PKBM Generasi Juara yang keterima di Sekolah Formal Negeri yaitu di SMPN 1 Soto Jaya. Masya Allah. Nah, alhamdulillah di sini sudah hadir di tengah-tengah kita teman-teman semua, ayah bunda, narasumber hebat kita. Kali ini kita akan sharing alumni ya. Oke, Kak Silvi akan absen terlebih dahulu. Yang sudah hadir alumni menemani kita ya sharing alumni ini, yaitu ada Kak Danis Ukas ya. Oke, baik. Mau dengar dari Kak Samra Maulia Atta sudah hadir? Oke. Lalu lanjut yang ketiga, narasumber kita yaitu Kak Fadli Afan Arasyid. Sudah hadir? Sudah? Oke, boleh dinyalakan mikrofonnya para narasumber kita hebat kali ini. Oke, baik. Kali ini Kak Silvi akan bertanya nih. Alhamdulillah nih, Kak Sampra Maulia Atta. Halo Kak. Halo Kak Samra, Kak mohon izin Kak Samra untuk panggilannya Kak siapa Kak? Kak Samra Maulia Atta. Aku dipanggil Ata aja. Dipanggil Atta ya Kak? Oke, baik Atta. Oke, baik teman-teman semua, ayah bunda dan Ananda. Kali ini kita akan sharing alumni terlebih dahulu bersama Kak Atta ya, Masya Allah. Sudah hadir di tengah-tengah kita ya, Kak Atta. Baik Kak Atta, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Kak Atta? Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya dan Bapak Ibu Guru. Selamat siang. Saya sama Ramalaya Ata, biasa dipanggil Ata. Saya umur 16 tahun dan saat ini saya bersekolah di SMKN 6 Yogyakarta. Oke, baik. Kak Ata, Kak Siti mau bertanya nih, dan teman-teman semuanya ayah bunda. Nah, Kak Ata ini merupakan alumni paket B ya di PKBM Generasi Juara ya, Kak Ata. Dan Kak Ata, alhamdulillah ya, di SMKN 6 Yogyakarta ya, Kak? Betul. Oke, baik Kak. Nah, Kakak dari bergabung di PKBM Generasi Juara dari tahun berapa Kak? Kalau boleh tahu di-sharingkan ke teman-teman dan ayah bunda yang hadir di sini Kak. Oh iya, kalau nggak salah saya bergabung ke Generasi Juara itu mulai tahun 2020 ya, atau 2021. 2021 sampai 2024 kemarin. Oke, baik. Nah, Kak Ata ini bergabung berarti dari kelas 10, dari kelas 7 ya Kak? Iya benar, sampai kelas 9 ya SMP. Oke, baik, Masya Allah. Nah, Kakak untuk dalam proses pembelajarannya nih di PKBM Generasi Juara, boleh di-sharingkan ke teman-temannya, Kak, bagaimana Kakak dari kelas 7 sampai kelas 9 dalam proses pembelajarannya, itu boleh diceritakan, Kak, pengalamannya, Kak, seperti apa? Oke, jadi sebenarnya saya itu pertama kali ya masuk homeschooling
Ya, itu ya kemarin ini pas bergabung ke Generasi Juara. Maka dari itu sebenarnya ini new experience banget buat saya sendiri karena memang belum pernah nyoba sebenarnya sebelumnya. Jadi cara belajarnya dan semuanya itu sebenarnya apa ya, saya sangat suka soalnya aku banget gitu loh, di mana aku nggak terbatas dengan waktu, jadi semuanya bisa saya schedule-in sendiri gitu. Dari manajemen waktu, jadi saya bisa bagi waktu untuk belajar, untuk hobi saya sendiri, terus untuk bergaul sama teman-teman dan lain-lain gitu. Nah, selama di PKBM Generasi Juara ini, saya juga dapat banyak teman-teman online, dapat banyak pengalaman baru juga, dan saya juga join salah satu organisasi ya di Generasi Juara yaitu Komikai. Nah, dari situ saya dapat banyak banget pengalaman yang literally berguna banget sampai saya sekarang. Jadi pas di SMK ini, saya nggak terlalu kaget karena ya dari Generasi Juara, saya dapat pengalaman-pengalaman berharga yang akhirnya berguna sampai sekarang gitu. Oke, baik Kak Atta. Masya Allah ya, untuk pilihan kakak ya dalam di proses pembelajaran PKBM Generasi Juara. Dan kakak juga ikut komika ya. Oh iya Iya. Kak, boleh-boleh Kak sebagai pengurusnya atau anggota boleh diceritakan Kak? Oh iya, saya sempat ini jadi pengurusnya di divisi media. Ya, divisi media saya jadi admin Instagram saat itu. Itu cukup menarik sih, soalnya cukup mengisi waktu saya ya, soalnya kan di homeschooling ini waktu luang saya jadi banyak banget kan. Di sini saya jadi bingung, kadang ngerasa nggak produktif ya. Jadi saya pilih untuk ikut komik aja. Di situ saya dapat teman banyak banget, dapat pengalaman baru banyak banget, apalagi pas saya harus apa namanya itu ngurusin event Feskarna Home kalau nggak salah. Nah itu wah itu cukup menarik banget sih. Itu banyak banget pengalamannya sampai sekarang. Saya di SMKN 6 ini saya juga ikut organisasi yaitu OSIS, di mana saya dapat apa ya? Alhamdulillah saya bisa menjadi salah satu koordinasi divisi media. Nah, di sini itu juga pengalaman saya di Komikai itu berguna banget dan terpakai banget sekarang di OSIS. Gitu. Masya Allah, benar banget ya Kak. Walaupun dalam proses pembelajarannya kita sistem homeschooling ya Kak, tapi tetap produktif ya Kak, seperti itu ya Kak. Keren banget Kak Atta. Nah, Kasih sih mau bertanya lagi nih Kak Atta. Bagaimana sih cara belajar Kak Atta ya untuk melanjutkan ke sekolah formal negeri itu seperti apa Kak? Boleh dibagikan tipsnya ke teman-teman atau kepada ayah bunda? Oh iya, kalau cara belajar saya sendiri itu sebenarnya saya cukup apa ya, salah langkah sebenarnya, sempat salah langkah. Soalnya saya terlalu santai di awal, padahal kan harusnya saya ngebut ya, harusnya saya harus belajar lebih giat soalnya cukup ini ya, beberapa tuh banyak yang tertinggal gitu. Nah, soalnya ASPD di DIY itu ada yang namanya ASPD kan, di situ itu kayak kalau bahasanya apa ya, UN gitu, UN yang khusus untuk daerah istimewa Yogyakarta. Nah, di sini tuh harusnya saya cukup banyak persiapan kan, tapi salah, saya itu terlalu santai di awal sampai akhirnya ya saya harus ngebut di tengah-tengah lah. Jadi hamil 3 bulan itu saya baru belajar, padahal target saya sendiri itu hamil 5 bulan. Nah, di situ saya ngandelin buku ASPD yang kumpulan soal gitu, sama dari soal di internet dan YouTube gitu. Di situ pun saya juga harus masih bagi waktu untuk mengerjakan ujian generasi juara sama tugas-tugasnya gitu. Tapi sebenarnya itu juga cukup apa ya namanya, capek ya soalnya telat curi start gitu. Jadi saya ngerjain soal itu bisa sehari itu 10 sampai 20, bahkan kalau lebih baik lagi tuh lebih dari itu. Terus belajar dimanapun itu pasti buka soal-soal di internet gitu, kalau misalnya nggak sempat bawa buku ya gitu. Terus ya saya ngerjain soal sama ujian generasi juara juga dengan apa ya, disiplin ya. Soalnya menurut saya tugas dan ujian Genjo ini kan berpengaruh untuk rapot saya ya. Nah, itu nanti juga berpengaruh untuk nilai gabungan untuk masuk ke SMK 6 gitu. Soalnya nilai gabungan itu gabungan antara nilai ASPD saya sama nilai rapot gitu. Kalau misalnya rapotnya jelek, nanti ASPD-nya juga
ya udah gitu, nilai pure ASPD itu kan kadang nggak, saya takutnya kan nggak terlalu tinggi gitu, tapi alhamdulillah nilai gabungan saya cukup untuk masuk SMK 6. Nah, karena itu juga terakhir ya didukung karena berdoa kepada Allah. Udah itu doang. Oke, baik. Karena memang dari tadi ya Kak, dalam perjuangan terus kita minta sama Allah ya bagaimana hasil Iya. akhirnya. Masya Allah. Oke, baik Kak. Nah, kenapa sih Kak dalam memilih sekolah formal nih, negeri ya Kak? Apakah itu merupakan impian Kakak atau bagaimana Kak? Boleh di-sharingkan Kak? Oke, jadi memang dari SD itu saya pengen masuk SMK. Tapi saat saya SD itu saya tinggalnya masih di Bogor, di Cikeas. Nah, saat itu karena memang menurut saya masih lama ya dari SD ke SMA itu, jadi saya nggak terlalu prepare lah. Cuman saya sempat niatnya itu masuk SMK Medland kalau nggak salah. Itu rekomendasi dari orang tua saya. Nah, terus pas lulus SD itu, pas mau ke SMP saya pindah ke Jogja dan saya juga ini pindah ke Genju kan. Nah, di situ saya baru searching lah tentang SMK yang ada di Yogyakarta. Dan salah satunya itu saya searching pokoknya SMK dengan jurusan kulineri terbaik, dengan jurusan tata boga terbaik, dan muncullah SMK 6 Yogyakarta. Di situ saya searching di internetnya, aja udah cukup apa ya, bikin saya excited ya untuk masuk ke sekolah itu. Apalagi pas saya langsung datang ke sekolahnya, itu menurut saya cukup apa ya, terawat ya, bersih, terus cukup besar juga. Jadi saya tertarik banget lah untuk masuk ke sekolah tersebut. Apalagi setelah saya tahu beberapa alumninya yang saya kenal gitu ya, katanya memang sekolah itu cukup bagus. Tuh, jadi memang dari awal saya pindah ke Jogja itu sudah tertarik dengan SMK 6. Oke, Masya Allah banget ya Kak. Oh ya Kak, kalau boleh tahu ya Kak, di SMK 6 ini Kakak ngambil jurusan apa ya? Saya ngambil jurusan kulineri, itu tata boga, masak. Oke, Tata Boga memang suka masak ya Kak? Iya, suka banget dari kecil. Oke, Masya Allah ya Kak, dari apa namanya impiannya ya masuk di Iya, SMK alhamdulillah. di apa namanya Tata Boga ya kuliner. Oke, Masya Allah banget Kak perjuangannya. Lalu bagaimana nih Kak beradaptasi ya di lingkungan sekolah formal negeri nih Kak? Karena kan sebelumnya Kakak homeschooling nih, jarang bertemu teman-teman secara langsung seperti itu. Oh ya, kan berarti Kakak dari SD itu kan formal ya, terus homeschooling, terus formal lagi ya, seperti itu. Boleh nih Kak, ceritakan seperti itu. Iya, jadi memang sebenarnya ini first time buat saya sendiri juga berada di sekolah formal negeri. Karena dari SD itu saya di sekolah formal swasta, lalu saya pindah ke homeschooling, dan ini pertama kalinya saya masuk ke sekolah formal negeri, apalagi ini adalah SMK. Dimana banyak banget ya orang ngomong pergaulan SMK sama pergaulan SMA aja itu udah berbeda jauh gitu. Di situ saya sebenarnya cukup apa ya, deg-degan ya, kayak takutnya saya nggak bisa beradaptasi nih di SMK, apalagi sebelumnya saya anak homeschooling gitu. Ternyata ya, tapi sebenarnya saya udah berekspektasi ya bahwa pergaulan SMK itu bakal seperti ini gitu. Jadi pas pertama kali saya masuk SMK itu sebenarnya saya sempat culture shock ya, sempat kaget gitu bahwa kayak kok bisa gitu kayak gini gitu. Tapi alhamdulillahnya sih di teman-teman kelas saya tuh cukup baik ya gitu. Maksudnya seperti yang saya ekspektasikan gitu, bahwa nggak macam-macam gitulah ya intinya, Bu. Jadi, saya nyari teman itu juga gampang, pertama, karena jurusan saya juga, apa ya, yang saya pilih itu juga, saya suka gitu, jadi saya bisa ngejalaninnya dengan cukup baik. Lalu, cara beradaptasi saya yang lain itu adalah dengan cara banyak bertanya, banyak omong. Itu tuh, sebenarnya nggak mencerminkan saya banget, soalnya saya introvert ya sebenarnya, tapi pas masuk SMK itu saya nge-force diri saya sendiri biar bisa jadi orang ekstrovert, biar bisa banyak dapat informasi. Jadi saya tanya gampang apa, suka suka banyak omong gitu, suka banyak nanya. Pertama kenalan saya duluan juga yang kenalan ke teman-teman gitu, terus setiap guru ngejelasin, terus saya tahu itu sebisa mungkin saya tunjuk tangan gitu lah ya, biar at least orang ngelihat saya gitu. Jadi saya juga gampang dapat informasi, gampang dapat teman gitu. Dan terakhir ya, saya aktif dalam organisasi gitu di sekolah, dan saya juga salah satu pengurus kelas di kelas saya seperti itu. Jadi itu yang bikin saya cukup
gampang dan mudah beradaptasi ya sebenarnya di SMK ini. Oke, Masya Allah banget ya Kak. Memang dalam proses walaupun kita proses pembelajarannya homeschooling terus PKBM, tapi masih teman-teman sekolah formal menerima kita dengan welcome ya Kak, seperti itu. Masya Allah banget ya Kak ya. Oke, keren banget Kak Atta. Oke, nah selama proses pembelajaran nih Kak Atta nih, apa sih mata pelajaran atau yang Kak Atta paling suka seperti itu, yang di PKBM Generasi Juara mata pelajaran apa nih Kak, kalau boleh tahu? Kalau pelajaran dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah sih. Aku dari generasi juara sampai SMK sekarang tuh pelajaran favorit saya adalah bahasa Inggris. Karena ya itu yang paling bisa masuk otak saya. Soalnya kadang tuh aku tuh nggak terlalu suka mata pelajaran soalnya. Saya lebih suka yang bisa praktek gitu. Jadi pas SMK sekarang mungkin bahasa Inggris jadi nomor 2 ya, nomor satunya adalah pelajaran kuliner atau DPKK. Tapi kalau misalnya mapel secara umum, saya tetap pilih bahasa Inggris karena ya bahasa Inggris itu seru. Saya suka pelajaran bahasa asing sebenarnya, tapi kecuali bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Jawa sekarang struggle banget saya di bahasa Jawa gitu. Soalnya belum pernah belajar bahasa Jawa sebelumnya. Oke, baik Kak Atta. Di keluarga Kak Atta, ini Kak Atta berapa bersaudara Kak Atta, kalau boleh tahu Kak Atta Manitu? Saya 3 bersaudara. 3 bersaudara. Berarti Kak Atta homeschooling sendiri atau sebelumnya sudah pernah ada adik atau kakak? Saya homeschooling sendiri dan emang pertama kali sih dalam keluarga. Jadi ya cukup hektik ya pertama kali nyoba homeschooling, tapi seru. Actually aku suka sih. Oke, Masya Allah. Keren, good job Kak Atta. Baik, nah Kak Atta nih tips and tricksnya nih ya dalam Kak Atta untuk masuk ke sekolah formal nih. Bagaimana tips dan triknya? Boleh dibagikan ke teman-teman atau kepada ayah bunda yang hadir hari ini Kak Atta? Iya, kalau tips and trick dari saya sendiri itu biar bisa masuk sekolah formal negeri, pertama yang pasti cari informasi. Karena memang itu salah satu tantangannya ya, sekolah di Jogja itu spesial, yaitu ada ini ASPD ini. Dan saya nggak tahu ya ASPD ini memang cuma ada di Jogja atau ada di kota lain. Tapi setahu saya selama ini ya saya baru pertama kali ngerasainnya di Jogja gitu. Dimana memang itu harus punya banyak informasi lah untuk ngikutin itu. Apalagi saya sendiri kan sekolahnya luar DIY ya, jadi itu tambah ribet lagi gitu. Soalnya kalau orang yang sekolah di DIY sebelumnya, nanti ASPD-nya of course di sekolahnya mereka, di ya sekolah mereka asalnya. Kalau saya sendiri kan jadi bingung kan, saya ngerjain ASPD-nya di mana gitu. Akhirnya saya gali informasi tentang itu, ternyata kita harus ngerjain ASPD-nya di sekolah lain. Saat itu saya dapatnya di SMA 1 Depok, kalau nggak salah Depok, Jogja. Nah, itu. Jadi pertama saya menggali banyak informasi tentang pendaftaran atau PBDB-nya. Nah, terus setelah menggali informasi, jadinya saya tahu apa aja nih yang harus saya pelajarin untuk ASPD. Jadi saya belajar banyak banget apapun saya pelajarin gitu. Walaupun ya ternyata soal SPD-nya tuh cukup susah ya menurut saya. Kadang ada beberapa yang nggak make sense, tapi ya udahlah saya alhamdulillahnya bisa gitu. Karena memang sebelumnya saya prepare banget, bukan prepare pelajaran doang, tapi juga prepare mental ya biar nggak tegang. Karena tegang itu bener-bener bikin saya blank banget gitu, gampang bikin saya blank. Soalnya saya tuh gampang kayak gampang ke disturb gitu orangnya. Terus apa lagi ya? Ya saya berdoa juga ya, sholat ya, rajin sholat biar ditolong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Beneran, soalnya saya tuh minim persiapan banget untuk belajarnya gitu. Hamin tiga bulan tuh baru belajar, sedangkan orang lain tuh udah belajar dari setahun sebelumnya mungkin gitu. Jadi rada takut juga. Alhamdulillahnya tetap bisa tutup sih nilai SPD sama nilai rapotnya. Oke, Masya Allah banget ya Kak Atta, perjalanan Kak Atta ya untuk mencapai sekolah formal ya. Oh ya, tadi kan Kak Atta konfirmasi ya SPD ya. Boleh diceritakan lebih detailnya Kak untuk mengenai SPD itu apa kepada teman-teman serta ayah bunda? Oh iya, jadi ASPD itu
semacam UN, untuk kepanjangannya itu asesmen, sebentar saya tuh lupa deh, itu udah saya catat sih sebentar ya. Asesmen, aduh lupa lagi. Pokoknya itu semacam ini sih, ujian nasional yang diadakan di daerah istimewa Yogyakarta, di mana itu nanti nilainya yang akan menentukan kita masuk ke sekolah yang kita inginkan. Jadi kayak ini, pas kita mau masuk kuliah itu loh Ibu. Nah, di situ di mana itu bikin saya ini banget ya, bikin saya kaget banget. Soalnya kalau teman-teman saya yang lain di luar Yogyakarta itu tinggal pakai nilai rapot, itu bisa masuk. Sedangkan saya harus ujian lagi gitu. Sedangkan di generasi juara aja saya udah ke ujian kesetaraan ya itu. Ternyata itu ya udah nggak ini banget, nggak masuk banget lah untuk ke sekolah SMK 6 gitu. Jadi saya harus ngerjain ASPD lagi, dan itu penentuannya untuk masuk. Nanti setelah saya ngerjain ASPD, nilainya bakal digabung dengan nilai rapot sekolah, nilai rapot Ginju ya. Dan disitulah baru namanya nilai gabungan yang bakal dihitung. Jadi ntar ada chartnya gitu, di setiap sekolah itu kan banyak jalurnya ya Bu, namanya PPDB itu ada zonasi, ada prestasi gitu. Saya masuk yang jalur reguler, itu seperti biasa nilai gabungannya nanti bakal ditakar paling tinggi sampai paling rendah, dan alhamdulillah saya dapat 27 kalau nggak salah, iya 270, dan itu cukup untuk saya masuk ke SMK 6 itu sih. Baik, Masya Allah. Nah, tadi Kak Ata ya, melalui asesmen standarisasi pendidikan daerah ya, berarti Kak Ata ujian dulu dalam prosesnya untuk mendapatkan hasilnya seperti itu ya Kak, lalu digabungkan nilainya. Masya Allah banget ya Kak. Karena perjuangan ya Kak, terus belajar, terus mencari tahu, seperti itu ya Kak. Oke, nah untuk kesan-pesannya nih Kak, dalam proses pembelajaran di PKBM Generasi Juara, seperti apa sih Kak? Apa yang Kakak rasakan selama Kakak belajar di PKBM Generasi Juara? Boleh diceritakan Kak? Kalau selama saya belajar di Generasi Juara itu, pastinya lagi-lagi experience ya, karena ini salah satu pengalaman yang pasti orang lain juga kadang tuh belum pernah punya pengalaman ini gitu, yaitu menjadi salah satu anak homeschooling. Itu menarik banget gitu. Sampai sekarang pun saya juga sebenarnya nggak nyesel kok masuk homeschooling itu, karena pengalaman-pengalaman saya itu kadang ya one time itu saya satu step di depan teman-teman saya gitu. Salah satunya adalah ya pengalaman yang komikai itu yang saya ceritakan tadi. Ternyata saya sudah tahu ini sebelumnya, saya sudah tahu ini dari zaman saya SMP, sedangkan teman-teman saya baru tahu sekarang gitu saat saya kasih tahu gitu. Jadi pengalaman di Generasi Juara ini cukup banyak, jadi saya ngerasa bikin apa ya, lebih one step forward ya dibanding mereka. Nah terus apa namanya, apalagi ya, cara belajarnya menjadi anak homeschooling itu juga berbeda pastinya dibanding kakak adik saya, karena kakak sama adik saya itu sekolah formal negeri seperti biasa gitu. Ketika mereka pagi-pagi gitu ya siap-siap sekolah, mandi segala macam, saya bisa santai aja gitu. Saya sarapan dulu, habis itu baru start. Saya tuh biasanya start jam 8-an, jam 9 ketika otak saya udah cukup fresh ya. Terus saya baru belajar segala macam, dan nanti kalau misalnya I have free time itu biasanya saya lakuin untuk hobi dan lain-lain. Nah, itu yang jadi apa ya, pelajaran buat saya itu adalah manajemen waktu. Jadi saya sekarang bisa cukup baik dalam memanajemen waktu saya sendiri gitu. Terus apalagi ya? Ya selama di Genju ini benar-benar saya dapat teman-teman banyak juga, tapi online. Tapi mereka juga ngasih saya banyak apa ya, pengalaman yang cukup berharga dan cukup berguna sampai saya sekarang. Jadi mungkin untuk Generasi Juara selanjutnya semoga bisa lebih maju, bisa lebih sukses ke depannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Ata. Oh iya, pengalaman yang nggak bisa Kak Ata lupakan tuh apa di PKBM Generasi Juara sampai sekarang? Boleh Kak Ata? Kalau pengalamannya sih sebenarnya banyak ya, cuman ada satu ini yang saya nggak mungkin bisa lupa. Ini pengalaman saya pas di Komikai. Itu
Saya suka banget, saya seneng banget berada di Komika itu, menurut saya pengalaman banyak banget. Sampai sekarang tuh saya bisa masuk OSIS tuh gara-gara pengalaman di Komika juga sebenarnya. Nah, itu pas saya harus, apa ya, menjadi EO ya, event organizer-nya Feskarnahum. Itu first time saya menjadi EO dan itu hektik banget, itu susah banget ya, saya baru ngerasain itu. Di situ saya belajar banyak banget dari cara membuat dokumen-dokumen kayak semacam RAB, itu saya pertama kali belajar di situ. RAB ini itu segala macam. Tapi alhamdulillahnya itu terpakai sampai sekarang. Sekarang saya menjadi OSIS, menjadi salah satu menjadi koordinasi divisi humas. One day saya harus buat RAB kan. Pas saya harus buat RAB, saya minta tolong teman saya kayak, tolongin aku dong buat RAB. Nah, di situ saya kira kan ya udah semua orang udah tahu tentang RAB, ternyata teman saya ini belum tahu dan mereka kayak bingung gitu kayak apa itu RAB? RAB itu apa? Saya jelasin rencana anggaran biaya. Hah, saya nggak tahu, aku nggak tahu tentang RAB gitu. Jadi wah ternyata ini pengalaman baru untuk mereka yang saya udah dapat pengalaman ini dari zaman SMP gitu. Itu cukup apa ya? Bikin saya senang ya karena wah ternyata berguna banget nih saya masuk generasi juara, saya masuk Komikai gitu. Kan itu ya. Oke, baik, Masya Allah, Kak Atta. Teman-teman semua dan ayah bunda, tadi berikut perjalanan ya Kak Atta dalam menempuh ya dari homeschooling terus keterima di sekolah formal negeri. Masya Allah banget Kak Atta. Baik, kepada ayah bunda dan Ananda serta teman-teman yang Bu Sisi sayangi, kita buka sesi tanya jawab kepada ayah bunda dan Ananda. Ada yang ingin ditanyakan untuk sharing hari ini, kegiatan hari ini? Kita buka sesi tanya jawab, boleh di kolom komentar atau raise hand atau nyalakan mikrofonnya, boleh. Kita sesi tanya jawab. Oke, bagaimana nih Kak Atta dalam menentukan ya, tetap konsisten ya dalam menentukan pilihannya melanjutkan ke sekolah formal itu seperti apa Kak? Jadi karena memang saya dari dulu pengennya memang melanjutkan ke sekolah formal, jadi lebih apa ya, dorongan apa sih, ketertarikan saya sendiri sih untuk mengejar mimpi, untuk masuk ke jenjang yang lebih serius gitu. Oke, baik. Thank you, Kak Atta. Oke, baik. Untuk sharing hari ini dicukupkan. Terima kasih banyak Ayah Bunda yang sudah hadir dan teman-teman semuanya. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Mohon dimaafkan. Masya Allah banget ya, keren-keren banget. Dalam perjuangannya ya, dalam proses pembelajarannya, terus menekunkan ya dalam visi misi serta tujuan yang ingin diraih dalam menentukan pilihannya, yaitu dengan bekerja keras, terus belajar, dan jangan lupa pastinya terus berdoa dan meminta kepada Allah hasil yang terbaik. Insya Allah hasilnya akan yang terbaik juga. Baik, saya selaku moderator pamit undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.